Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Net Kebon Dalem. Gimana kabarnya teman-teman? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, dan teman-teman bisa beraktivitas seperti sedia kala sebelum adanya COVID-19 ini. Teman-teman juga tetap bisa beribadah dengan lancar, bisa berkumpul bersama keluarga. Dan yang paling penting adalah kesehatan teman-teman di masa pandemi ini. Masa-masa ini kita sebenarnya gimana ya, antara dilema sih. Yang pertama itu kesehatan penting, yang kedua kita harus cari nafkah gitu loh. Otomatis kan kita harus bekerja ya kan, keluar rumah lah. Namun dalam bekerja kan kita juga dibatasi dengan adanya PPKM Mikro, atau yang sekarang itu udah diperpanjang PPKM darurat. Nah, tadi saya dengar di TV itu PPKM yang level 4 itu diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus 2021 kalau nggak salah ya. Nah, kita sebagai pelaku usaha, kita harus kreatif teman-teman. Kita harus benar-benar di masa ini kita harus menekan semuanya lah. Artinya kita jangan boros-boros dulu di masa ini. Nah, kalau bisa kita masih bisa menabung itu alhamdulillah. Kalau enggak ya kita sambil bertahan, sambil mencari terobosan-terobosan baru, terus punya planning-planning baru di masa nanti kalau sudah selesai COVID-19-nya. Nah, dan di sini saya akan sharing bagaimana cara usaha menghadapi PPKM ataupun PPKM level 4 ya, terutama di bidang percetakan ya. Ini juga bisa diterapkan di usaha-usaha lain sebenarnya. Saya bikin vlog ini tujuan saya itu untuk sharing aja, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Dan saya sendiri juga masih belajar, dimana saya juga punya usaha, dan alhamdulillah selama saya menjadi owner atau menjadi pengusaha itu banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat, dan ini akan saya sharingkan ke teman-teman semua, subscriber saya Net Kebon Dalem ya. Jangan lupa di subscribe ya yang belum subscribe, supaya nanti mendapat notifikasi. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga teman-teman yang sudah subscribe diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan di dunia maupun di akhirat ya. Amin amin Allahumma amin. Nah, gimana sih cara kita menghadapi PPKM Mikro atau PPKM darurat atau PPKM level 4 ini? Yang pertama itu minimalkan cross produksi ya. Jadi kita harus meminimalisir cost produksi ya, yang tanda kutip itu tidak mengurangi kualitas ya. Nah, gimana sih caranya? Contohnya, misalkan kita matikan lampu-lampu yang selama ini masih nyala di siang hari yang tidak berguna, itu kita matikan. Terus misalnya kita cetak di bahan banner misalkan, terus ada sisa misalkan. Nah, sisa itu kita bisa cetak lagi gitu, ataupun kita kasih sisipkan itu yang cetakan-cetakan yang pokoknya itu terisilah, jangan sampai ada sisa bahan. Kan lumayan lah ya, di masa ini kan kita harus menghemat, apalagi di masa pandemi ini sangat ketat sekali ya untuk para pelaku pengusaha itu. Di Jakarta terutama itu yang terdampak banget.
Itu bahkan itu di ini ya, kalau saya lihat di video di video YouTube ataupun TV swasta itu bener-bener ada penyekatan gitu. Yang boleh lewat itu yang nakes, terus yang esensial, terus yang satu lagi itu yang perawat ya, perawat sama TNI Polri itu boleh lewat. Nah, yang untuk pekerja itu disuruh work from home, jadi bekerja dari rumah. Nah, kalau sebagai kita para pengusaha, dilema juga ya, kita bekerja, karyawan kita suruh bekerja dari rumah. Nah, sedangkan kita usahanya percetakan, harus ada yang cetak, ada yang operator, ada yang desain, ada yang itu ya kan. Kalau desain mungkin bisa di rumah, bisa, cuman yang operatornya masa kita mau cetak dari rumah, kan nggak bisa ya kan. Terus juga finishingnya, masa kita finishing dari rumah, kan nggak bisa, kita harus tetap bekerja gitu. Kalau di tempat saya sih cukup longgar ya, nggak terlalu begitu ketat. Nah, maksudnya tetap melaksanakan PPKM. Nah, mungkin di kota-kota besar itu mereka itu melaksanakan PPKM itu begitu ketat gitu loh. Jadi saya lihat di video itu sampai pedagang-pedagang itu suruh tutup dengan cara itu disemprot. Terus ada juga yang dengan cara kursinya diangkut dan lain-lain lah. Pokoknya itu sangat berat banget bagi pengusaha. Nah, dimana itu kita harus memaksimalkan cost ya. Benar-benar kita harus menghemat, benar-benar menghemat apa yang tidak perlu kita tidak usah. Misalkan kita untuk seragam mungkin ditunda dulu, mungkin kita mau beli seragam untuk karyawan, kita mungkin bisa tunda dulu karena mungkin karyawan juga mengerti pada saat ini para pelaku usaha itu masih sangat kesulitan ya. Jangankan untuk ini ya, untuk setoran ataupun yang kita punya tanggungan di bank itu juga setoran udah kesetor itu udah alhamdulillah banget gitu loh, yang bagi yang punya setoran. Terus yang kedua itu adalah patuhi protokol kesehatan dan PPKM ya. Jadi kita sebagai pengusaha itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Karena tujuannya itu cuma satu, teman-teman. Tujuannya itu supaya kita sehat dan kita bisa beraktivitas ataupun mencari rezeki ya kan. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker ya kan, cuci tangan, terus jaga jarak. Begitu pula nanti diterapkan di usaha teman-teman gitu loh. Jadi di tempat usaha teman-teman tuh harus ada tempat cuci tangan, terus ada hand sanitizer mungkin kalau nggak ada tempat cuci tangan, terus harus pakai masker, harus jaga jarak, itu perlu ya. Apalagi kan orang biasanya kan datang kan, kita nggak tahu orang itu bawa penyakit apa enggak. Tapi ya kita nggak seuzon sih teman-teman. Kita sebagai ini kita kita seperti biasa aja. Jangan sampai kita menyangka bapak ini batuk-batuk atau apa ini mungkin positif, jangan ya. Karena batuk-batuk pun belum tentu dia positif ya kan. Malah yang positif tanpa gejala pun ada banyak ya kan. Nah itu teman-teman. Terus yang ketiga, vaksinasi ya. Kita sebagai pengusaha itu harus vaksinasi ya. Kalau saya sendiri itu vaksinasi itu tujuannya yang pertama pasti menambah imun ya kan. Terus yang kedua itu kalau kita kemana-mana kan kita ini ya harus ditanya sudah vaksinasi belum ya kan, suruh nunjukin kartu vaksinasinya ya kan. Nah nanti kita kalau nggak vaksin kita akan kesulitan sendiri teman-teman. Artinya kita mau belanja atau kita mau beli sesuatu di tempat yang maksudnya di kota gitu ya kan, kita tanya vaksinnya mana, nggak ada pak. Ya udah, kamu mau kemana? Saya mau ini pak, belanja bahan
produksi saya, usaha saya gitu kan, pasti mereka nggak ngizinin gitu loh dengan alasan apapun gitu loh, karena kan bapak-bapak yang bertugas itu kan menerapkan PPKM mikro supaya mobilitasi masyarakat itu berkurang gitu loh ya kan. Jadi kita harus vaksinasi supaya gampang gitu, akses kita masuk ke kota itu gampang. Sudah vaksinasi Pak? Oh iya silahkan Pak. Kalau belum kan kita harus, walaupun kita bisa sampai kalau saya di Semarang ya, kalau kita sampai Semarang kita pakai jalan tikus kan jauh ya kan, kita harus muter-muter kan, susah sendiri ya kan. Toh vaksinasi juga untuk diri kita sendiri ya kan, mungkin walaupun belum ada belum ada ininya dari Kemenkes bahwa vaksinasi itu tak kebal terhadap COVID, yang pasti kita tujuannya menambah imun dulu ya kan. Toh orang yang vaksinasi ya mungkin bisa kena COVID juga sebenarnya. Jadi kita istilahnya itu Jawa itu kita jaga nih, antisipasi supaya kita tidak terkena virus COVID-19 min. Nah terus yang keempat itu adalah konsisten melayani. Jadi konsisten melayani gimana? Walaupun di PPKM mikro ini kita harus tetap konsisten melayani customer kita. Misalkan customer kita mau pesen apa, banner, pesen cetak stiker, pesen Yasin, terus pesen apalagi muk, pin. Nah kan kita harus tetap layani meskipun online ya. Kadang jangan sampai maaf Pak tutup PPKM, nah, nanti customer kita lari ke tempat lain karena kita nggak bisa handle. Jadi kita harus tetap konsisten melayani dan memenuhi kebutuhan konsumen gitu loh. Kalau memang benar-benar kita nggak bisa, ya udah kita bilang Pak maaf Pak, hari ini kita memang nggak bisa buka dan kita masih dalam rangka PPKM, ini akan saya kerjakan mungkin di waktu-waktu nanti setelah reda ataupun sudah agak tidak terlalu ketat gitu Pak. Nah kalau itu mungkin customer bisa memahami ya, tapi kalau memang masih bisa buka terus kita males-malesan ya kan, gimana Mas bisa cetak nggak bisa Pak, PPKM sama di rumah aja Pak, tidur apa di jalan juga dicegat sana sini ya kan. Nah itu jangan sampai kita males ya, walaupun dalam keadaan PPKM ini kita harus tetap semangat. Oke. Yang kelima itu adalah jaga diri dan keluarga, dimana jaga diri ini sangat penting teman-teman. Artinya apa? Dalam rangka PPKM ini kan orang-orang kan banyak yang mohon maaf ya kan, banyak yang diberhentikan di tempat kerja, mungkin di PHK atau apa kan, tingkat kriminalitas kan meningkat ya kan. Contohnya misalkan pencurian, pembegalan, na'udzubillah min dzalik ya, saya juga tidak mau saya juga tidak mau terjadian ke saya gitu ya kan. Kita cuma mengantisipasi aja supaya kita itu sebagai orang itu harus selalu mengantisipasi apa yang akan terjadi. Terus juga kita harus jaga diri ya kan. Kalau bisa kita jangan keluar malam, misalkan kalau nggak terlalu penting atau urgent banget ya kita di rumah aja. Mungkin setelah Isya ya udah kita di rumah aja. Terus juga kita bersama keluarga kita bahagia, kita kan nambah imun juga ya kan. Terus juga nanti berangkat kerjanya itu hati-hati, jangan sampai ngeblank. Nanti beban pikiran PPKM sepi terus nanti kita di jalan jadi pikir terus, jadi kan nanti kan bahaya buat kita ya kan. Ya udah PPKM aja, yang penting kita kan udah ada niatan untuk bekerja dan
udah ada niatan untuk menafkahi anak istri kita ya kan, ya udah kita jalan aja. Jangan sampai kita kepikiran terus menerus kita pikirin sampai di jalan kita nggak waspada ya kan, kita akhirnya nanti terjadi apa yang tidak kita inginkan, atau kita jatuh atau kita ditabrak atau apa. Nah, alhamdulillah ya. Itu kemarin saya sempat ini teman-teman sempat ditabrak dari belakang itu, dan untung saja saya nggak apa-apa, terus motor saya juga cuma ngaca dikit. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari situ adalah kalau kita ada ibu-ibu ataupun kita ada mobil yang terjadi penumpukan di sana, mending kita menghindar aja teman-teman. Kita menghindar aja, kita langsung aja gas aja, menghindar supaya kita jauh dari ibu-ibu ataupun mobil yang itu tersendat itu ya, pelan itu ya. Soalnya itu ceritanya itu kemarin itu saya tuh ditabrak dari belakang, yang belakang itu katanya remnya blong, terus dia nggak bisa ngerem. Itu sepeda motor juga tapi bawa keranjang. Nah, keranjangnya itu yang kena knalpot saya. Nah, dari situ padahal kan saya kan niatnya berangkat kerja santai ya, nggak buru-buru gitu ya kan, menikmati kanan kiri, tapi ternyata malah terjadian gitunya. Pelajaran yang bisa diambil adalah kalau mau menikmati kanan kiri itu jangan pas berkendara tapi pas penumpang ya kan. Kalau pas berkendara ya harus fokus ke depan. Lanjut lagi, yang kelima adalah jaga diri sudah ya. Yang keenam berarti. Yang keenam adalah jangan larut dalam kesedihan. Nah, ini teman-teman, kita harus tetap semangat ya kan. Jangan sampai kita sedih terus. Dalam sehari-hari kita sedih terus ya kan. Kita harus semangat. Kita harus tegap, kita harus senyum, ramah, kita harus bangkit. Jangan sampai kita lemes, loyo, nanti pandangan orang ke kita kan, wah itu aja sedih, gimana nanti bisa menghandle pekerjaan saya ya kan. Jadi kita nggak boleh lesu, kita harus semangat. Kalau kita semangat kan orang lihat, wow semangat nih orangnya, ini keren nih, bisa ini nggak sedih ya Pak. Kita kalau sedih terus gimana kita mau maju teman-teman? Kita harus semangat, kita harus gini, jangan gini ya kan. Lanjut lagi teman-teman, di poin ke-6 tadi kan jangan larut dalam kesedihan. Nah, itu kita harus tetap optimis, kita harus tetap berjuang supaya kita bisa mendapatkan rezeki ya. Kalau kita optimis, tegap itu kan orang kan kayak nyawang itu kan enak gitu ya kan. Terus juga yang ketujuh itu tetap berdoa, beribadah, dan jangan lupa itu sedekah teman-teman. Itu penting sekali karena tujuan kita hidup di dunia ini kan sebenarnya kan uang kan dibawa mati ya kan. Terus juga rumah, mobil, motor kita kan nggak kita bawa mati. Yang kita bawa mati adalah amal ibadah kita. Nah, tetap jangan lupa kita tetap berdoa supaya diberikan kesehatan, supaya diberikan rezeki, supaya diberikan barokah, rezeki yang barokah, supaya kita diberikan anak-anak yang soleh, solehah ya kan. Itu kan impian semua manusia ya kan. Ya kita tetap harus berdoa, kita harus tetap beribadah, kita tetap harus bersedekah supaya rezeki kita yang dapatkan itu tidak tidak menjadi beban kita nanti di akhirat. Karena kan dalam rezeki orang kan ada rezeki orang lain juga ya kan. Mungkin kita bisa kasih ke masjid, panti asuhan atau apapun, walaupun nggak terlalu besar ya, yang penting kita sudah ikhlas, sudah mengikhlaskan semuanya, dan kita tidak ada rasa ingin ataupun untuk pamer sesuatu ya kan. Nah gitu teman-teman. Mungkin itu dulu beberapa poin yang kita
saya sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman itu tetap semangat di masa PPKM ini, ya kan. Ini adalah setelah saya vlog ya, kita santai dulu. Jadi teman-teman, ini itu saya beli ini itu harganya itu 13.000, padahal sebelum pandemi itu 8.000, 9.000 dapat ini. Sekarang nggak tahu kenapa ini itu jarang ditemui, terutama di lokasi-lokasi tempat saya ya, ini jarang banget ditemui, dan nggak tahu kenapa ini jadi barang langka gitu loh. Padahal kan sebenarnya kan di Indonesia itu kan ini pun juga bukan obat COVID loh, ya kan, tetapi kenapa kok ini kok jadi langka gitu loh. Yang saya heran itu seperti itu teman-teman. Terus ada lagi dulu masker, masih ingat masker juga sama, dulu tuh sampai berebut masker itu. Kamu ada berapa box COD di mana? Saya sempat itu suruh nyarikan. Astagfirullahaladzim, masker itu waktu itu benar-benar yang mahal. Itu satu box itu 150, 120. Sekarang kan mungkin satu box berapa masker? Mungkin ada yang 20.000, 25.000, 35.000 ada kan? Nah itulah, nggak tahu kenapa mental orang-orang seperti itu yang seharusnya kita nggak perlu tiru. Kenapa kita harus menimbun? Itu kan haknya masyarakat, mau masyarakat konsumsi. Kenapa harus ditimbun, dilangkakan ya kan? Nah teman-teman juga ini ya, kalau kita usaha juga ini harus sedia sampel teman-teman. Sampel, kalau nanti kan teman-teman ditanya tuh, Pak mau cat apa? Nah ini teman-teman bisa bikin sampel seperti ini, CTS, stiker apa. Jadi kan nanti kan customer kan lihat, oh ini Pak bahannya pakai ini, terus teman-teman juga bisa menentukan harganya gitu loh, ya kan. Itu dulu teman-teman vlog saya kali ini, semoga vlog saya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Mohon maaf kalau video ini terlalu panjang, karena saya yang sengaja untuk membagikan ini semua ke teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.